Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik ya seputaran otomotif. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas CVT ya Masku ya. Kenapa saya kepingin bahas CVT Masku ya? Soalnya ini penting sekali ya Masku ya, CVT untuk Matic ya. Bakalan bisa kita lihat ya Masku, di depan saya udah ada CVT Honda Beat ya. Ini fan belnya hancur Masku ya, putus dan hancur ya Masku ya. Ini bisa kalian cek ya, ini rollernya juga hancur. Dan penyebabnya dari apa Mas? Kalau untuk kasus kayak gini ya, penyebabnya ini satu ya Masku, bisa dari masa pakai fan bel kalian yang udah lebih dari masa pakainya ya. Dan kedua adalah bisa juga dari rumah lulernya ini ya Masku, yang aus atau udah oblak. Nah, kok bisa Mas rumah lulernya ini aus, kok bisa ngancurin fan bel? Nah, bisa kita lihat ya Masku, ini oblaknya sangat parah nih Masku ya. Ini kan rumah luler kan harusnya nggak boleh ada celah ya, atau nggak boleh ada spilling, kalau bahasa bengkelnya spilling ya. Kalau ada spilling otomatis dianya akan getar ya. Kalau getar otomatis dianya akan nekan fan bel itu kayak kayak dientak-entak gitu ya Masku. Kalau dientak-entak otomatis masa pakai fan belnya itu akan berkurang ya Masku ya. Dan bisa kita cek ya juga ya untuk rumah gandanya, dan puli-pulinya ini juga masih aman ya. Yang keserang ini di bagian depan aja Masku ya. Dan bisa kita cek juga ya, platnya juga hancur nih Masku ya. Bukan hancur sih Masku, tapi aus ya, kena kegores dari lulernya yang aus tadi itu Masku ya. Jadi bagi kalian ini sangat penting sekali ya untuk perawatan CVT dan pengecekan CVT-nya ya Masku ya. Nah, bagi kalian yang nggak mau ke bengkel atau nggak mau ribet ke bengkel ya, bisa aja Masku ya konsultasi di kolom komentar ini Masku ya. Silahkan kalian komentar bila mana ada kendala pada CVT kalian ya. Insya Allah saya bisa bantu ya Masku ya, semampu saya ya Masku ya. Cuma kan ini hanya sekedar sharing-sharing aja ya Masku ya. Sharing-sharing sekedar perawatan CVT ya Masku ya. Nah, kalau udah hancur kayak gini ya mau gimana lagi ya Masku ya, harus dilakukan penggantian ya Masku ya. Biar motor kalian bisa jalan lagi ya Masku ya. Kalau nggak diganti ya gimana, nggak bisa jalan lagi Masku. Dan untuk perawatan CVT ini sebenarnya di berapa ribu kilo sih Mas? Atau berapa bulan sekali sih Mas? Nah, banyak juga yang komentar kayak gitu ya Masku ya. Nah, untuk CVT ini sebenarnya perawatannya di 8.000 km ya, untuk pengecekan grease atau stand pad ya Masku, dan seal-sealnya itu pengecekannya di 8.000 km Masku ya. Per 8.000 km kita cek kondisinya Masku, nggak kita bongkar ya, tapi kita cek. Kita cek dulu apakah perlu dilakukan pembongkaran apa enggak. Nah, itu ya perbedaan pengecekan dan penggantian ya Masku ya. Kalau penggantian ya kita bongkar kita ganti. Kalau pengecekan ya kita bongkar, kita cek dulu ya kondisinya bagus apa enggak. Kalau nggak bagus ya harus kita lakukan perawatan. Nah, kalau udah dirawat tetap nggak bisa enak ya, ya mau gimana lagi ya. Namanya juga motor dipakai ya Masku ya. Ya harus dilakukan perawatan juga ya Masku ya. Penting juga tuh. Nah, untuk fan bel sendiri masa pakainya berapa ribu kilo Mas, atau berapa tahun? Nah, untuk fan bel sendiri ini pemakaiannya di 24.000 km ya Masku ya. 24.000 km itu anjuran dari pabrikannya sendiri. Nah, kalau lebih dari 24.000 ya otomatis fan bel atau lulernya pasti aus ya Masku ya. Aus dan harus dilakukan perawatan ya Masku, atau penggantiannya ya Masku. Kita cek dulu aja ya Masku, yang penting kita cek dulu itu. Nah, kalian kalau mau sharing-sharing ya silakan juga ya Masku ya. Tinggalkan di kolom komentar, ntar saya bantu jawab ya sebisanya ya Masku ya. Kalau udah hancur kayak gini ya harus dilakukan penggantian ya Masku ya. Oke, di video ini juga saya akan sharing ya, atau nge-share dan part-part apa aja yang harus dilakukan penggantian. Bila mana kalau fan bel kalian udah putus kayak gini dan part-part kalian rusak kayak gitu tadi ya, yang termasuk rumah luler dan lain-lainnya juga ya Masku ya. Di video ini kita akan share ya Masku ya, part-part apa aja, dan ini bisa kalian referensikan ya, atau bisa kalian buat itu ya persiapan kalau kalian mau penggantian atau perawatan fan belnya ya Masku ya.
Jangan sampai kalau udah hancur dan putus kayak gini baru dirawat ya. Ya kalau perawatannya telat ya otomatis biayanya akan membengkak juga ya Masku ya, membengkak itu Masku ya. Nah kalau udah hancur kayak gini ya part-part yang harus diganti ya pertama ya fan bel ya, terpenting adalah fan bel, terus rumahnya juga, rumah luler dan bosnya, terus platnya juga harus ya, platnya juga, terus dan untuk bagian belakang pulinya itu cuma sil-silnya aja ya Masku ya, sil-silnya aja dan stand pad yang terpenting ya Masku ya, soalnya untuk ngelumasin bagian belakangnya Masku ya. Nah ini ada customer saya tanya-tanya juga ya, saya tanya di kilometer berapa Bu penggantian fan belnya ini. Nah terakhir di kilometer hampir 30.000. Sekarang kilometernya saya cekin tadi di sekitaran 65 ya Masku ya. Wah berarti lebih dari masa pakainya juga ya Masku ini untuk fan belnya. Jadi wajar Masku ya, wajar kalau putus dan hancur kayak gini. Terus kalau untuk rumah lulernya saya cekin beliaunya ini belum pernah penggantian ya Masku, jadi masih bawaannya motor dan di kilometer 60.000 ini baru jebol dianya, jadi termasuk bagus ya Masku ya pemakaiannya ya Masku ya. Terkecuali di 24.000 udah ganti rumah luler ya, berarti ada penyebab ya, pemakaiannya bisa pendek itu ada penyebabnya juga ya Masku. Penyebabnya apa Mas? Penyebabnya satu bisa dari perawatannya ya, perawatannya atau pembongkarannya itu jarang pada rumah lulernya ya. Rumah lulernya juga ada perawatannya loh Mas ya, harus sering dibersihkan, terus dicek juga ya kondisi bosnya ya, atau lapisan krumnya itu Masku ya. Kalau di beat itu rawan sekali ya, lapisan krumnya itu ngelupas ya. Kalau lapisan krumnya ngelupas dianya akan gesek ya. Kalau udah gesek otomatis dia akan oblak ya Masku ya. Itu penyebab utamanya ya sebenarnya Masku ya. Penyebab utamanya oblaknya pada rumah luler ya Masku ya. Oke, kita bersih-bersihkan dulu ya Masku ya. Kita bersih-bersihkan dulu dan kita akan cek juga ya kondisi puli belakangnya juga ya Masku ya. Nah ini dia Masku puli belakangnya ya Masku ya. Dan bisa kita cek ini bener aus Masku ya, tapi masih bisa dipakai ya Masku, masih bisa diakalin lah Masku ya. Ausnya di mana Mas? Ausnya ada di lubang ini ya Masku ya, ada di lubang pada pen atau kancingannya ini ya Masku ya. Kalau aus kayak gini efeknya apa Mas? Biasanya sih ya Masku ya, biasanya itu akan keluar kayak bunyi cetak-cetak ya Masku kalau di gas langsung ya Masku ya. Biasanya seperti itu ya Masku ya. Nah ini udah dibersihin ya sama teman-teman, diganti juga seal kerkasnya yang bocor tadi, sama part-partnya ada di sini semua ya Masku ya, di sebelah sini Masku. Nah di sini Masku. Ini rumah lulernya ya Masku. Ini rumah lulernya dan ini fan belnya, ini stand padnya ya. Yang part-part yang harus diganti apa aja nih ya ini Masku ya. Fan bel, rumah luler, plat, dan seal-sealnya juga ya, dan stand padnya juga yang penting Masku ya. Oke Masku, di video ini hanya sekedar sharing aja ya Masku ya, sharing pengalaman bila mana motor kalian mengalami fan bel putus ya, dan part-part apa aja yang harus dilakukan penggantian ya. Ini semua ya Masku ya. Untuk estimasi pembiayaan ya kurang lebih sekitar 400-an ya Masku kalau udah jebol kayak gini ya. Oke, sekian dulu ya Masku video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ya Masku ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.